Shalom, selamat pagi saudara terkasih di dalam Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam ibadah online. Dan puji Tuhan, sekian minggu saya tidak ada ibadah. Dan mohon maaf karena saya ada sesuatu sakit di pinggang saya, di mana saya mengalami saraf kejepit. Dan saya mohon dukungan doa dari teman-teman dan para jemaat semua. Sebelum kita masuk dalam ibadah, dalam firman kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih karena anugerah-Mu, karena kebaikan-Mu, sehingga hamba boleh kembali melakukan live streaming melalui ibadah online ini Tuhan, di mana jemaat-jemaat mulai kekeringan, dalam artian kekeringan firman Tuhan. Biarlah terus Engkau sirami dengan kebenaran firman-Mu Tuhan, biar mereka terus bertumbuh dan berbuah-buah lebat sehingga mereka menjadi dampak bagi banyak orang. Beribu-ribu banyak live streaming dan ibadah online, dan beribu-ribu banyak yang di YouTube yang mengajarkan adanya tentang kebenaran firman-Mu Tuhan, tetapi ada juga yang menyesatkan Tuhan. Bapa, pakai hamba untuk selalu rendah hati, rendah diri di hadapan-Mu, dan mau dan siap Engkau pakai Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sembunyikan hamba di belakang kayu salib-Mu, dan urapi bibir lidah hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan kebenaran isi hati-Mu Tuhan, sehingga apa yang dikeluarkan melalui bibir lidah hamba itu adalah perkataan dari Engkau Tuhan. Dan tutup bungkus para jemaat dan orang-orang yang menyaksikan live streaming kami Tuhan dengan kuasa darah kudus-Mu, dan taruhlah hati beberapa murid di dalam mereka Tuhan, sehingga mereka mau duduk diam dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala penguasa udara, penghulu udara sekalipun kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara terkasih di dalam Tuhan, dan dalam beberapa minggu ini memang saya tidak live streaming, bukan saya kekurangan bahan, karena kemarin saya tidak bisa bangkit dari tempat tidur karena ada beberapa hal. Tetapi yang menarik dari kejadian saya ketika sakit, saya mengucapkan terima kasih sekali kepada teman-teman para hamba Tuhan yang dari GKKI, termasuk Ibu Pendeta yang ada di Sukabumi sama teman-teman, dan juga Pak Sony, Pak Daniel, Pak Abed, dan juga Pak Titus yang ada di Jeruk Legi. Saya mengucapkan terima kasih untuk dukungan spot untuk hamba kembali sembuh, dan terima kasih doa-doa dari para jemaat sehingga saya bisa kembali ibadah online. Dan yang menarik dari kejadian di mana saya mungkin itu satu teguran, ya, satu teguran dari Tuhan untuk mengingatkan kembali saya, dan juga mengingatkan kembali teman-teman para hamba Tuhan, dan untuk semuanya mungkin nih dalam pelayanan pada hari era-era sekarang, di mana Tuhan menginginkan. Jadi ada satu di saat saya di saat saya tidak berdaya, disitulah saya ada satu film, cuplikan film, di mana ada orang-orang yang dipakai Tuhan tetapi tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya, contoh seperti Firaun, ya. Contoh terakhir seperti siapa? Yudas Iskariot. Dia dipakai Tuhan untuk mengikuti Yesus. Disitulah, tetapi tidak berkenan di hadapan Allah. Nah, saudara terkasih di dalam Tuhan, yuk kita buka dalam 2 Korintus 3 ayat 1 sampai 18. Saya akan bacakan perikopnya. Pelayan-pelayan perjanjian yang baru, adakah kami mulai lagi memuji diri kami, atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami
dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh, sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu, namun demikian kemuliaan Allah menyertai waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besar lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Sebab jika pelayanannya memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibanding dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian, tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hingga hilangnya cahaya yang sementara itu. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana roh adalah roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah dengan serupa dengan gambarnya dan dalam kemuliaan yang semakin besar. Saudara terkasih di dalam Tuhan, maksudnya apa di dalam kebenaran firman ini? Kita bedah, mungkin di sini ada 2 atau 3 bagian. Yang menariknya adalah dalam pelayanan perjanjian yang baru, di mana di sini banyak sekali di era sekarang mereka mengaku sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan, tetapi hidupnya mungkin dipakai tetapi tidak berkenan di hadapan Allah. Saudara terkasih di dalam Tuhan, jangan saudara merasa bangga jika saudara sudah pelayanan. Ingat, yang WL, singer, pemain tamborin, ataupun pemimpin pujian dan aser, pembawa kolekta, jangan menganggap diri kalian itu hebat. Saya sudah pelayanan Pak, di gereja saya sudah begini Pak, saya sudah begitu Pak untuk Tuhan. Ya, sudah mulai
terkuak orang satu persatu. Di mana di situ mungkin Tuhan memakai saudara, tetapi Tuhan melihat kesungguhan hati saudara. Tetapi layakkah saudara dan saya di hadapan Tuhan? Banyak orang yang mengaku dipilih oleh Tuhan. Firman Tuhan dikatakan apa? Banyak orang yang dipanggil, tetapi sedikit sekali yang terpilih. Dari yang terpilih, sedikit sekali, palingan 1-2 kelintir aja yang berkenan di hadapan Tuhan. Dari sekian ratus jiwa di dunia, mungkin banyak yang terpanggil. Lalu dari sekian yang terpanggil dibagi menjadi ratusan, dalam ratusan atau puluhan yang terpilih. Dari ratusan atau puluhan hanya terdapat 1-2 orang yang berkenan di hadapan Allah. Nah, sudahkah kita mengkoreksi diri kita sendiri berkenan di hadapan Allah? Jangan merasa saudara sebagai pendeta, sebagai hamba Tuhan, termasuk saya yang jago dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tidak. Dalam 2-3 minggu saya sakit, saya diperlihatkan satu gambaran. Inilah akhir zaman. Inilah hamba-hambaku. Inilah orang-orang pilihan. Tetapi di mana orang-orang pilihan yang berkenan di hadapan Allah? Nah, lantas Pak, siapa orang-orang tersebut? Mungkin saudara bertanya, siapa Pak? Apakah Jokowi? Apakah siapa? Tidak, bukan. Tetapi akan semua muncul dalam apa? Di situ muncul seperti emas. Di mana orang-orang benar mulai dijatuhkan, mulai disakiti, mulai dikhianati, mulai segala macam. Tetapi ingat, disitulah Tuhan akan meninggikan. Dan disitulah orang benar selalu diperhadapkan dengan situasi-situasi yang buruk. Tetapi Tuhan punya satu rencana. Di situ Tuhan untuk menaikkan dia sebagai kepala, bukan ekor. Nah, disinilah banyak orang yang menyalahgunakan. Pak, dalam firman Tuhan emang benar dikatakan kita dipilih untuk menjadi kepala, bukan ekor. Saudara jangan bangga dulu. Ketika kita, wah aku begini ya, aku begini, saya harus jadi kepala, bukan ekor. Tuhan akan membawa naik, bukan turun. Tapi kita harus pengertiannya sesuai dengan Alkitabiah. Tidak diserambang uyah, tidak dihajar boleh, tidak disantam sama rata, enggak bisa. Ketika bisnis saya Pak begini, saya percaya Tuhan memberikan saya berkat dan menjadikan saya kepala, bukan ekor. Waduh, jangan diserambang uyah, jangan disangkut pautkan. Tetapi lebih koreksi diri kita. Benarkah kita dipilih oleh Tuhan untuk benar-benar melayani Tuhan? Dan layakkah kita di hadapan Tuhan? Itu saudara. Dan di mana di sini dikatakan bagian hal yang kedua, di mana pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir pada huruf dengan huruf pada loh batu. Namun demikian kemudian Allah menyertai waktu ia diberikan, sebab sekalipun muda juga cahaya muka Musa begitu cemerlang. Jadi pelayanan itu dipimpin kepada jangan kepada kematian. Karena apa? Itu semua pelayanan kita, coba kita koreksi, itu tercantum dalam loh batu atau pada kemuliaan Tuhan. Karena kalau kita dalam pelayanan kita dipimpin dengan apa? Dipimpin dengan kedagingan kita, seolah-olah memaksakan diri untuk saya melayani, tetapi bukan pengertian sesuai Alkitabiah dan hikmat dari Tuhan. Dari situlah kita akan masuk dalam kematian. Tetapi kalau kita dalam pelayanan, kita dipimpin dengan roh, kita menuju kemuliaan, dan disitulah akan muncul cahaya terang dalam wajah kita, dalam hati kita. Pertama,
Kenapa Pak? Ke wajah yang cemerlang. Disitulah dalam hati itu, hati adalah sumber mata air. Di situ akan muncul apa? Air aliran kehidupan. Di situ tercermin dari wajah kita. Kita akan membawa damai sejahtera buat semuanya. Tidak hanya cuman tidak hanya cuman kita aja, tetapi orang sekitarnya juga akan merasakannya. Nah, saudara kasih di dalam Tuhan, di sini dalam firman Tuhan yang saya tangkap di sini, karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian, tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya, supaya orang-orang Israel jangan melihat hingga hilangnya cahaya yang sementara itu. Saudara terkasih di dalam Tuhan, dalam pelayanan banyak orang yang pengen digila-gilai, pengen dihormati. Oh Pak Pendeta, oh pelayan Tuhan, oh hamba Tuhan silakan. Ya. No, nggak seperti itu. Saya jadi hamba Tuhan bukan untuk digilai, ya. Saya nggak tahu yang lain motivasi mereka apa. Tetapi seorang hamba Tuhan itu punya kerendahan hati. Untuk apa? Firman Tuhan dikatakan, aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Disitulah, kalau punya sikap seperti itu, kita luar biasa. Bukan cari pencitraan, ya, bukan cari pencitraan. Mereka membantu, mereka mengaku sebagai, oh saya hamba Tuhan. Emang semua hamba Tuhan. Tidak hanya pendeta, tidak hanya evangelis. Kita semua yang mengikut Yesus dan percaya Yesus, kita semua hamba Tuhan. Akan tetapi hamba Tuhan yang seperti apa? Apakah sebagai hamba Tuhan kambing? Apakah kita sebagai hamba Tuhan domba yang mengayomi domba-dombanya? Kita tidak tahu. Mungkin banyak sekian dari orang yang menyaksikan nggak senang dengan khotbah saya. Lah Pak Yosef baru sembuh kok udah khotbahnya seperti ini Pak, nyinggung. Saya mendapat satu gambaran seperti di mana film. Tetapi saya uji semua. Ketika saya uji Tuhan, saya minta hikmat. Apakah ini semua benar? Ternyata dalam kebenaran firman Tuhan ada. Jangan sampai kemuliaan Tuhan, cahaya kemuliaan Tuhan itu bersikap sementara. Maksudnya apa Pak? Kita hanya dikenal orang. Ketika hari Tuhan datang, kita tidak dibawa. Maksudnya itu, ketika kita tidak diangkat, orang yang melihat, loh kok Bapak tidak diangkat, katanya hamba Tuhan. Jangan mereka semua terselubungin matanya. Oh hamba Tuhan, oh memberikan ini perpuluhan, memberi sumbangan, terus main di foto cekrek, aduh, diunggah di Facebook, diunggah di sosmed. Wah, pencitraan. Ketika dulu saya belum ngerti apa-apa, sebelum saya menjadi seorang pendeta dan sebagai hamba Tuhan sekarang, dulu saya melakukan itu, saya nggak ngerti kalau itu pencitraan. Tetapi ada seorang hamba Tuhan yang mengatakan jangan seperti itu, bukan seperti itu. Saya lihat, iya, saya salah. Kita sebagai orang Nasrani yang mengaku pengikut Kristus, dan di mana saudara kita yang berseberangan pun ada ayatnya. Ketika kita memberi dengan tangan kiri, tangan kanan itu kita harus disembunyikan. Bukannya kita, ini loh kue lo 100.000. Memberikan perpuluhan, mereka langsung apa? Ngasih persembahan, 100.000, pura-pura ngelap keringat dengan megang uang 100.000. Lalu yang megang 200 dikul-kul, masukin, apalagi yang 1.000, masukinnya pelan-pelan, bukan takutnya punya penting. Ya seperti itu. Kita koreksi diri. Kita sebagai pelayan-pelayan Kristus,
kemuliaan Tuhan itu terpancar ya. Apakah kita menurut kedagingan kita, pengertian dari diri kita, atau dari hikmat Tuhan? Disitulah saya bersyukur sekali. Mungkin Tuhan menegur saya. Dengan kejadian ini Tuhan menegur saya. Dan puji Tuhan, saya berterima kasih kepada para hamba Tuhan yang sudah mendoakan saya, sehingga saya sudah kembali sembuh. Sembuh dalam arti kata baru 65-75. Saya emang membuka usaha. Ketika saya membuka usaha, saya interview marketing. Saya akui, saya mulai menjauh dari Tuhan. Tetapi Tuhan menginginkan saya kembali untuk menyampaikan isi hati Tuhan melalui dengan talenta yang Tuhan beri kepada saya. Puji Tuhan, saya dalam penyampaian kebenaran firman ini bukan bermaksud menyinggung para hamba Tuhan, para pelayan-pelayan gereja, atau siapapun juga. Mungkin orang-orang mengatakan, Pak Yosef, aku melayani salah, nggak melayani gimana? Mau melayani tapi harus begini. Terus saya harus gimana? Saudara terkasih di dalam Tuhan, coba saudara lebih peka, lebih membaca kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara tidak bisa memahami, saudara ada pendeta di gereja, cobalah bertanya, Pak, ini maksudnya apa, Pak? Atau saudara pengen sekolah teologi, saya dukung. Di situ tidak hanya pengertian dengan akal pikiran kita, tetapi semua dari hikmat Tuhan. Saya semalam tidur jam 2:30, 3:30. Saya heran, mulai kemarin sore jam 5 ya, saya itu biasanya tiduran, tiba-tiba kok saya udah jalan, rasa sakitnya awal mulanya kiri, kok ini berpindah kanan. Nah, berpindah kanan, tetapi buat jongkok nggak sakit, buat bungkuk ini nggak sakit. Kalau kemarin bungkuk sakit, dari bungkuk ke tegak itu sakit. Tetapi luar biasanya di saat itu saya aneh, saya bisa lari ke sana sini, kok aneh. Dan tengah malam saya mulai berdoa, saya mengaku, Tuhan ampuni aku. Dari sini Tuhan menegur saya, Tuhan memakai saya untuk menyampaikan kepada saudara-saudara dimanapun saudara berada, di tanah air, di luar negeri, saudara bisa melihat live streaming saya. Saudara terkasih di dalam Tuhan, tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Ketika saudara itu menyadari, setelah koreksi diri, menyadari dan berbalik kepada Tuhan, Tuhan, aku mengakui aku salah, aku melayani Engkau dengan kemampuan dan pengertian kekuatan diri sendiri, keinginan daging sendiri. Aku salah Tuhan. Biarlah mulai saat ini aku mau dipimpin oleh roh-Mu Tuhan. Ketika kita pengertian pada kedagingan, serta kita kembali kepada roh kemuliaan Tuhan, disitulah kita semua dipimpin dalam roh Tuhan. Dan Tuhan menyingkapkan selubung yang ada di kita. Ketika kita berjalan, wah, orang-orang menghargai kita, oh Pak Pendeta, oh hamba Tuhan, oh makasih, ini ada sumbangan ini per bulan, oh mereka gila hormat. Sehingga mata mereka terselubung melihat kemuliaan kita hanya bersifat sementara. Tetapi ketika kita berbalik kepada Tuhan, jalan balik, mengakui kita kembali kepada Tuhan, fokus kita kepada Tuhan, kemuliaan Tuhan itu akan terpancar kepada kita. Kita dibimbing oleh roh Allah, sehingga kita tahu
Disitulah ketika seorang hamba Tuhan, pelayan Tuhan, yang dipimpin oleh roh Tuhan, roh Allah, itu terpancar kemuliaan. Dan disitulah roh disitu memerdekakan. Memerdekakan bukan buat diri sendiri, tetapi buat sekitar. Yang Tuhan sampaikan pada saya kemarin tadi subuh, ya. Dan dalam 2-3 minggu itu saya perenungan sekali. Oh ya Tuhan, banyak sekarang para hamba Tuhan jago khotbah di atas mimbar. Banyak kuat, ya. Saya sudah pernah menyinggung di dalam video YouTube saya. Jangan engkau jago khotbah di atas mimbar, tetapi engkau turun di atas mimbar. Khotbah diri kamu sendiri sebelum engkau mengkhotbah orang lain. Dari situlah, jangan hanya engkau seperti mencari follower hanya dengan pencitraan seorang hamba Tuhan. Tidak. Tetapi disitulah kita sebagai hamba Tuhan harus mencemeringkan, sehingga buah roh kita itu muncul. Kemuliaan Tuhan itu akan muncul di raut wajah kita. Dan kalau kita dipimpin, benar-benar dipimpin oleh kemuliaan Allah, roh Allah, kita pasti akan mendapat kemerdekaan. Kemerdekaan seperti apa? Bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk apa? Untuk sekeliling kita. Mereka merasa diberkati bukan dengan uang. Asumsinya berkat itu tanda kutip materi, tetapi berkat itu adalah apa? Di mana firman kebenaran firman Tuhan disampaikan, di situ mereka merasa yes. Enggak cuma hari Minggu, oh yes. Hari Senin sampai Jumat, aduh banyak utang, kok begini, kok begitu. Enggak, itu bukan memerdekakan. Tetapi yang memerdekakan adalah kita terus mau menyampaikan isi kebenaran firman Tuhan, bukan kemauan dari diri kita. Ya, misal kata Senin sampai Jumat, oh Bapak Ibu begini ya. Pengertian diri sendiri atau dari hikmat Tuhan, itu yang jadi masalah. Dan juga orang akan bosan, ya. Ketika saya memberi renungan, tidak ada satupun orang yang melihat Senin sampai Jumat, tetapi saya masa bodoh. Itu bukan pengertian saya, tetapi saya sampaikan apa yang menjadi kebenaran. Ketika saya lihat di YouTube, saya lihat beberapa orang yang like, enggak dari separuh. Follower saya tidak mencari follower. Saya mencari orang yang benar-benar mau menerima kebenaran firman Tuhan dan mau dimerdekakan. Dan disitulah banyak komen. Mereka mengatakan, terima kasih Pak. Saya bukannya bangga, saya bukan menjadi sombong seorang hamba Tuhan. Saya pun masih koreksi, apakah saya masih berkenan di hadapan Tuhan? Mungkin saudara ngeliat, Pak, penampilan baru ya Pak, potong pendek Pak. Bukan, stres ya Pak, nggak bisa ada firman, nggak ada bahan untuk khotbah. Bukan, bukan itu. Saya khotbah menyampaikan kebenaran firman Tuhan tidak asal. Saya melalui hikmat dalam hari ke hari saya terus berdoa. Saya terima kasih sekali kemarin Bu Mulyani yang dari Sukabumi, Ibu Pendeta, terima kasih Ibu Pendeta terus memberikan semangat pada saya. Pak, katakan kalau Bapak sembuh. Yes, saya sembuh. Saya juga melakukan itu. Saya dengan iman, saya melangkah, saya pasti sembuh. Iblis seperti apapun, orang yang tidak senang kepada saya seperti apapun,
Ketika itu saya tanggung di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya patahkan, saya lepaskan berkat, saya lepaskan pengampunan pada mereka yang sakit hati dengan saya. Dan saat itulah saya tidak mau menjadi hamba Tuhan yang abal-abal, yang tidak mencerminkan kemuliaan, yang tidak dipimpin oleh Tuhan, dan tidak memerdekakan, dan tidak memerdekakan bagi sesama dan bagi diri saya atau keluarga saya. Memerdekakan konotasinya beda loh ya. Konotasinya apa? Merdeka itu freedom emang, tetapi apa? Memerdekakan, kita bisa memberikan hawa kesejukan kepada saudara-saudara kita. Kita menjadi berkat dan dampak bagi banyak orang. Amin. Saudara kasih di dalam Tuhan, dalam kata terakhir di sini, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan semakin besar. Saudara terkasih di dalam Tuhan, saya menyampaikan kebenaran firman ini bukan hanya sekedar kebetulan, bukan sekedar apa-apa. Dan saya mohon maaf jika saya menyinggung, tetapi marilah kita saling koreksi, kita saling bergandengan tangan, kita saling menegur. Dalam arti kata kita menegur dalam, oh Pak begini, atau saudaraku ini salah. Saya tidak mau menghakimi, tetapi biarlah firman Tuhan yang menjadi hukum dari diri kita sendiri. Saudara terkasih di dalam Tuhan, biarlah kita menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Jika kita hidup dipimpin oleh Tuhan, ya, dipimpin di sini dikatakan apa? Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Maksudnya apa, Pak? Sekali lagi, bukan dengan pencitraan, bukan digila-gilain orang supaya wah saya bergereja ini, bergereja A yang sudah megah, yang ada di kota Purwokerto, yang ada di kota Surabaya, yang ada di kota Yogyakarta, yang ada di Solo, yang ada di Jakarta, yang ada di Bandung. Terus digila-gilai, wah luar biasa, wah praise and worship-nya langsung menggelegar. Jangan salah, iblis sekarang udah gak takut dengan praise and worship. Saudara dan saya mau nyanyi jengkang-jengking seperti apapun, enggak bakal takut. Saudara dan saya masuk dalam gereja, iblis itu sudah enggak takut. Saudara berdoa seperti apa, iblis juga tidak takut. Iblis hanya di sebelah, lu doa, gua liatin. Ingat, doa itu tidak membuat iblis gentar. Yang membuat iblis gentar adalah apa? Ketika kita, seperti tadi, ketika kita mau berbalik kepada Allah, ini kita berjalan dalam kedagingan, tetapi kita berbalik, kita mengakui kita salah, koreksi, kita balik kepada kemuliaan Tuhan yang mau dipimpin oleh Roh Allah, sehingga disitulah kita mencerminkan kemuliaan, kita dipimpin oleh Roh Tuhan, dan kemuliaan Tuhan akan terpancar secara otomatis, bukan pakai abal-abal, bukan pakai kaleng-kaleng atau seperti apa, enggak. Kita tampil apa adanya, maka Tuhan yang akan mempromosikan kita, memprioritaskan kita. Ingat saudara, sekali lagi saya katakan, ini ayat bukan ayat mas, kata-kata ya, kalau surat itu NB lah, itu saya katakan sekali lagi, bukan
banyak orang di dunia ini, berjuta-juta orang yang terpanggil. Ingat ya, yang terpanggil. Namun firman Tuhan dikatakan apa? Yang dipilih sedikit. Dari jutaan ribu orang yang terpilih hanya 100 atau puluhan orang, ratusan orang atau puluhan orang saja. Tetapi yang benar-benar layak di hadapan Tuhan, yang dipakai Tuhan, layak di hadapan Tuhan, itu hanya 1-2 orang saja. Ingat ya. Lalu Pak, saya nggak usah ngelain Tuhan. Bukan. Tetapi kita koreksi diri. Apakah kita melayani Tuhan hanya untuk pencitraan, untuk digila-gilain orang? Oh, hamba Tuhan nih. Oh, seorang istri hamba Tuhan. Ibu. Oh, Bapak. Seperti anak SD. Enggak. Saya ulangi sekali lagi, firman Tuhan dikatakan apa? Ketika Yesus hadir ke bumi, ke dunia ini, dikatakan apa? Aku datang bukan untuk dilayani, melainkan apa? Untuk melayani. Yesus Kristus mati di atas kayu salib. Dia memberikan satu teladan dan contoh untuk kita. Hai para hamba Tuhan, janganlah engkau jago khotbah di atas mimbar. Jangan engkau jago khotbah. Engkau harus ingat, koreksi diri. Apakah khotbahmu itu menurut pengertian diri sendiri ataukah berdasarkan hikmat dari Tuhan? Karena apa? Kalau pengertian diri sendiri itu akan menyesatkan. Mungkin semuanya benar Pak, sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi saudara, apakah tahu, hai hamba Tuhan, engkau sudah melencang dari 1 inci aja dari rel, sesat. Jangan pada pengertian. Jangan engkau mengatakan pada jemaat-jemaatmu, wah harus perpuluhan, wah biar kamu diberkati kasih perpuluhan. 1, bullshit itu. Yesus Tuhan kita tidak minta perpuluhan sama sekali. Tuhan kita maha kaya. Perpuluhan itu pengertian konotasinya adalah kita mengembalikan sebagai ungkapan syukur, karena selama seminggu ini Tuhan berperan dan ikut campur dalam setiap usaha-usaha kita, bukan untuk menggendutkan para hamba Tuhan. Banyak sekarang hamba Tuhan, hamba Tuhan gendut ya, Pak Yusuf kemarin gendut ya, perpuluhannya banyak ya, amin. Sekarang apa? Saya kelihatan kurus. Banyak orang, Pak Yosef kurusan, tidak diberkati ya Pak karena corona ya Pak, amin. Kamu ngomong apa, saya nggak peduli. Saya ingin merubah image itu, terserah orang. Disitulah Tuhan memberikan satu film, satu gambaran ini begini. Ketika saya terbaring di atas ranjang, saya nggak bisa apa-apa ya Tuhan, pinggangku sakit. Ketika saya mulai naik motor, mencoba naik motor, hanya kena polisi tidur aja pelan-pelan, cengkring, aduh sakit sekali seperti tulang lancip. Sakitnya setengah mati, saya nggak kuat Pak. 1 jam nggak kuat sekali. Saya udah pasrah. Saya hanya ngelihat mami saya, mami angkat saya, mami Kaleb yang ada di Kawangan, komplikasi, dan juga di situ ada saraf kejepit dan akhirnya meninggal. Saya hanya pikir, Tuhan, kalau ini jalan, kalau aku untuk mati, aku mati untuk Engkau Tuhan, bukan untuk adikku. Tetapi Tuhan masih memberikan kesempatan. Tuhan masih memberikan gambaran, ini loh anakku, ini loh gambaran anak-anak sekarang, hamba-hambaku sekarang ini. Mereka sudah mencuri kemuliaanku. Mereka sudah memakai sinar yang berselubung. Yang berselubung berupa apa? Berupa pencitraan, ingin digilai, ingin dihormati. Bukan, mereka sudah tidak menghormati aku lagi.
Saudara terkasih di dalam Tuhan, mungkin kita di beberapa tempat ada yang angin puting beliung, adanya gempa, adanya sekarang Gunung Merapi itu mulai aktif kembali. Hai para hamba Tuhan, ingat, koreksi diri, kita balik kepada Tuhan. Jangan pada pengertian kita sendiri. Sebelum kau khotbahi jemaat-jemaatmu, sebelum kau khotbahi orang lain, khotbahi diri sendiri. Termasuk saya. Pada hari ini saya khotbah, saya juga malam mengkhotbah diri saya sendiri. Sudahkah Yosef menggunakan kemuliaan dari Tuhan sehingga menjadi serupa dengan gambarnya? Kita memerdekakan orang lain. Sudah Bu. Dari situ saya tersungkur. Ampuni aku. Saya minum 5-6 obat. 5 dari dokter, 1 dari teman saya, seorang apoteker. Saya emplok. Sehari 2-3 kali. Sakit lambungnya seperti apa? Ada kesembuhan? Enggak. Pahit iya. Di terapi pijat, sakitnya setengah mati. Ada kesembuhan? Enggak. Dari situ saya mikir, dari hal sepele aja, saya mengandalkan pemikiran saya itu ke manusia. Orang kan lari ketika mulai keselio, carinya siapa? Tukang pijat, terus sampai dokter. Saya juga bingung. Iya ya, aku punya Tuhan yang bisa menyembuhkan. Tapi sebelum Tuhan menyembuhkanku, aku harus koreksi. Aku punya salah, aku punya dosa. Jangan mentang-mentang saya seorang hamba Tuhan, saya murni tidak salah, tidak berdosa. Ingat, kita manusia. Meskipun seorang hamba Tuhan, seorang pendeta pun, itu pun bisa salah, bisa masuk dalam dosa. Dosa itu apa? Bukan persinahan, tetapi dengan keangkuhan. Ini lo kue, ini lo, biar dihormati. Lalu khotbah ada seminar. Ya berpuluh, ayo tuai jiwa-jiwa, ayo tuai jiwa-jiwa. Tapi mana gerejamu? Para majelismu mana? Para pekerjamu mana? Tuai jiwa-jiwa. Terus main serobot jemaat gereja, orang lain diserobot, ngaku ini loh jemaatku. Ketika ada tamu di Jakarta, besok ada tamu, kamu ke gerejaku ya, kamu ke gerejaku ya. Begitu, Pak, banyak sekali ya Pak jemaatmu ya Pak. Oh iya, terus langsung dapat amplop. Pengen apa? Pengen pencitraan, gila-gilain. Lu ya gila. Ingat, saya bangga. Meskipun saya hanya sedikit segelintir orang saja, tetapi di situ saya bukan memakan jemaat dari orang lain. Itu murni. Karena itu Tuhan yang memberikan. Dan kalau jemaat saya banyak yang lepas, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah Tuhan. Saya dari organisasi melihat jemaatmu berapa? Wah, dengan persyaratan harus 15 orang bisa dibaptis. Pret. Saya jujur akui, itu prosedur organisasi. Tetapi prosedur Tuhan adalah bukan seperti itu. Saya juga tidak cita-cita menjadi pendeta. Saya hanya berpikiran apa di sini? Ayo kita sebagai pelayan-pelayan perjanjian yang baru. Jangan dengan terselubungi dengan cahaya-cahaya yang sementara. Tetapi kita mau hidup dipimpin oleh roh dan kebenaran. Sehingga kemuliaan Allah itu terpancar. Sehingga kita segambar serupa dengan Allah. Dalam kemuliaan yang semakin besar. Dan kita bisa menjadi dampak dan memberkati banyak orang. Saudara terkasih di dalam Tuhan, kiranya firman pada hari ini memberikan kita semangat
memberikan kita pengertian yang baru. Dari awal kita berjalan dalam pelayanan menurut pengertian diri kita sendiri. Ketika orang mulai menggila-gilai kita, ya, oh hamba Tuhan, terus kita memberikan sumbangan. Oh terima kasih Pak Pendeta. Ini jangan seperti itu. Kita introspeksi. Ketika kita mau berbalik kepada Tuhan dari pengertian kita sendiri, kita berbalik, kita mulai tertuju pada cahaya kemuliaan yang mau dipimpin dengan Roh Allah, sehingga kita berjalan dengan ketetapan Allah. Kita dipimpin sehingga kita serupa, segambar dengan rupanya, dan kita mulai tercermin, terpancar cahaya-cahaya kemuliaan. Bukan kita buat-buat, kita apa adanya, sehingga kita membawa berkat damai sejahtera, kemerdekaan bagi sesama. Saudara terkasih di dalam Tuhan, kita tutup Alkitab kita. Kita mengucap syukur pada hari ini. Kita ambil waktu 15 menit untuk berdoa. Katakan, Tuhan, aku mengucap syukur. Aku berterima kasih pada hari ini Tuhan, yang Engkau sampaikan melalui hamba-Mu Tuhan, untuk setiap hati kami. Kami membuka pintu hati kami Tuhan. Ampuni segala kesalahan kami. Kami sebagai pelayanan yang mulai menggunakan kekuatan pengertian diri sendiri, tapi kami mau dipimpin oleh Roh Allah, sehingga Engkau bukakan selubung, Engkau singkapkan selubung kami Tuhan, dan kami mulai dipimpin kebenaran Roh Allah, dan kami serupa dengan gambar-Mu, dan di situ terpancar kemuliaan-Mu Tuhan, sehingga orang-orang di sekitar kami merasakan damai sejahtera dan dimerdekakan. Bapa, ampuni kami, ampuni setiap kami, ampuni hamba-hamba Tuhan yang selama ini mereka jago khotbah di atas mimbar, tetapi tidak pintar mengkhotbah diri sendiri. Ampuni mereka Tuhan. Bapa, biarlah Engkau terus pakai hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Biar orang yang tidak senang, biar yang di sini ketawa, mana yang tipikal kambing dan mana yang tipikal domba, mana yang ladang, mana yang gandum, mana yang ilalang. Tuhan, terima kasih. Aku mengucap syukur Tuhan, melalui sakit selama 2-3 minggu, Engkau menyingkapkan satu gambaran, inilah pelayanan-pelayanan di akhir zaman. Tuhan merasa sedih. Di dunia ini berjuta-juta ribu manusia yang dipanggil Tuhan, yang terpanggil oleh Tuhan. Tetapi dari sekian juta ribu manusia, hanya terpilih sekitar 100 bahkan puluhan saja. Tetapi yang berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan, hanya 1-2 orang. Tuhan, saya tidak mau menjadi salah satu dari mereka, tetapi saya mau yang layak di hadapan Tuhan. Tuhan, saya tidak mau menjadi seperti Yudas Iskariot yang dipanggil tetapi tidak layak di hadapan-Mu. Tuhan, pakai kami untuk terus layak di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan Yesus, pada hari ini Kau melihat tangan-tangan yang mulai terangkat di depan layar HP. Pada saat ini Tuhan, bagi yang memiliki sakit penyakit Tuhan, kami percaya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah, Engkau tabib yang heran, Engkau dokter di atas segala dokter, Engkau dukun di atas segala dukun, Engkau segalanya Tuhan. Engkau tabib yang ajaib, Engkau bisa menyembuhkan,
Ketika Engkau menyembuhkan, sebelum Engkau menyembuhkan, kami harus koreksi diri, mengakui kesalahan-kesalahan kami dengan bibir lidah kami, dan mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka di situ ada kesembuhan. Segala akar kepahitan pasti hilang. Segala sakit tumor, kanker, apapun, saya pun sekarang menjadi sembuh meskipun saraf kejepit. Tuhanku maha kuasa, maha hebat. Kuasanya tidak pernah terbatas. Dan Tuhan, Kau melihat tangan-tangan yang terangkat sekarang, yang mereka memiliki beban berat, mereka yang memiliki jalan buntu, yang putus pengharapan. Tuhan, kami percaya Engkau yang memberikan jalan keluar kepada mereka. Engkau yang akan memberikan pengharapan-pengharapan baru. Dan Engkau yang terus membukakan jalan setiap orang yang memiliki jalan buntu. Tuhan, kami percaya melalui teguran-teguran ini dari kami yang memakai pengertian diri kita sendiri dalam melayani Engkau, kami mau berbalik kepada kemuliaan-Mu Tuhan, sehingga kami terpancar oleh sinar kemuliaan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah pada pagi hari ini Tuhan, Engkau terus pakai hamba, Engkau urapi hamba untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu kepada mereka melalui live streaming Tuhan. Bapa, aku mengucap syukur dan terima kasih. Layakkan aku di hadapan-Mu Tuhan. Pakai aku, pilihlah aku, sehingga aku layak di hadapan-Mu Tuhan. Aku tidak mau menggunakan kemuliaan yang bersifat sementara. Aku mohon kepadamu, singkapkan selubung ini Tuhan. Dan aku mau Engkau pimpin dalam roh dan kebenaran-Mu, sehingga kemuliaan-Mu Tuhan terus terpancar selamanya. Dan Kau hamba membawa damai sejahtera dan berkat bagi banyak orang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih selama 2-3 minggu ini Engkau singkapkan. Dan hamba terus belajar untuk rendah hati. Terima kasih Tuhan. Dan saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, tiba saatnya kita di akhir ibadah kita. Kekasih-kekasih Kristus, angkatlah kedua tangan kita. Terimalah berkat rahmat Allah Bapa yang Maha Kuasa melalui persekutuan-persekutuan yang kudus bersama para malaikat yang kudus, beserta orang-orang yang kudus, dan bersama Putranya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih saudara terkasih di dalam Tuhan. Ibadah pada pagi hari ini sampai sekian. Dan mungkin kalau ada waktu karena cuaca, bisa kita ketemu kembali dalam ibadah sore. Jika berkenan, sharekan video ini kepada saudara-saudara kita yang belum mengenal Kristus, yang belum dalam pelayanan belum benar, sehingga dibenarkan melalui kebenaran firman ini. Terima kasih, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom.